Dipanggil untuk berbuah. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ada panggilan yang tidak datang dari ambisi, tidak lahir dari paksaan, tapi tumbuh perlahan, dalam diam, dalam doa, dalam kesetiaan sehari-hari. Sebelum dunia mulai sibuk, sebelum ada satupun tugas yang dikerjakan, mereka berlutut terlebih dahulu. Setiap pagi, para suster berkumpul, bukan untuk rapat, bukan untuk agenda, tapi untuk doa. Karena mereka tahu, dari sinilah segalanya bermula. Kekuatan untuk melayani tidak datang dari diri sendiri. Ia datang dari yang lebih dulu memanggil mereka. Doa bukan pelarian dari kesibukan. Doa adalah akar dari segalanya. Selesai berdoa, suster beranjak ke kebun. Tanah yang disentuh dengan penuh perhatian, tanaman yang dirawat satu persatu, bukan sekedar menanam, tapi belajar dari alam, cara sebuah kehidupan bertumbuh perlahan, butuh waktu, butuh kesetiaan, dan tidak pernah instan, seperti panggilan itu sendiri. Dari kebun, langkah berlanjut ke dapur. Suster menyiapkan masakan dengan telaten. Dan ya, Romo pun tidak segan turun ke dapur, mengaduk, memotong, menyiapkan. Dengan cara yang membuat kita tersenyum tanpa sadar. Ada piring yang dicuci setelah makan. Ada pakaian yang dibilas dan dijemur di bawah matahari. Ada seekor anjing kecil yang dimandikan dengan perjuangan yang cukup mengundang tawa. Tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil di sini. Tidak ada tugas yang dianggap remeh. Justru disinilah kerendahan hati itu dilatih. Setiap hari dalam rutinitas yang tidak pernah masuk berita, tapi selalu ada dalam doa. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Di ruang yang tenang itu, pintu selalu terbuka. Umat datang membawa cerita yang berat, membawa pertanyaan yang tidak tahu harus ditanyakan kepada siapa, membawa luka yang sudah lama disimpan sendiri. Dan Romo duduk, mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa tergesa-gesa. Ia tak selalu punya jawaban atas segalanya, tapi ia hadir, sepenuhnya hadir, dan kehadiran yang tulus kadang jauh lebih menyembuhkan dari nasihat manapun. Panggilan ini tidak berhenti di pintu pastoran. Romo pergi mengunjungi umat yang sakit, membawa tubuh Kristus, membawa pesan yang nyata, kamu tidak sendirian. Ada seminar yang disiapkan dengan sungguh-sungguh agar iman umat semakin berakar dan hidup. Ada rapat yang harus dihadiri, program yang harus direncanakan, belanjaan pastoran yang dibawa pulang dengan tangan sendiri. Semua dikerjakan, bukan karena ingin dilihat, tapi karena mereka tahu setiap langkah kecil pun adalah bagian dari misi yang besar. Di antara semua kesibukan itu, ada meja yang menjadi tempat istirahat, makan bersama, tawa yang lepas, kelelahan yang ditanggung bersama, sehingga terasa lebih ringan. Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia.
Mungkin kamu sedang menonton ini, ada sesuatu yang bergerak di dalam hatimu, sebuah pertanyaan yang belum berani kamu ucapkan, sebuah kerinduan yang belum kamu mengerti sepenuhnya. Romo dan suster di paroki Kelor ini pun pernah berdiri di tempatmu, pernah muda, pernah ragu, pernah bertanya. Tapi mereka memilih untuk berkata ya. Dan dari satu kata ya itu, lahirlah buah yang terus berbuah hingga hari ini. Apakah kamu siap untuk menjawab